أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Waqad jumi'at fi batinika sifatun, dan sungguh telah terkumpul di dalam batinmu banyak sifat. Minha, di antara sifat-sifat itu, sifatul bahaimi adalah sifat-sifat binatang ternak. Wa minha, dan di antaranya sifatus sibak, sifat-sifat binatang buas. Wa minha, dan di antaranya sifatus syayatin, sifat-sifatnya setan. Wa minha sifatul malaikati, dan di antaranya sifat-sifat malaikat. Ini masih membahas bab mengenal diri sendiri, ma'rifatun nafsi. Katakan kemarin, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Orang yang kenal dirinya, dia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut dengan al-arifu billah. Tapi bagaimana dia ingin kenal Allah, zat yang paling dekat dengannya aja dia tidak tahu, yaitu dirinya. Dia tidak paham kenapa dia bisa marah, dia tidak paham kenapa dia bisa bermusuhan, dia tidak paham kenapa bisa berhasrat, dia tidak paham kenapa bisa ingin ini dan ingin itu. Sesuatu yang dekat dengan dirinya dia aja tidak paham, padahal paling dekat yaitu diri kita. Bagaimana kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu jauh. Di sini dikasih tahu oleh pengarang bahwa wajib bagi engkau sebelum dari itu mengenal diri engkau sendiri. Mari itu, engkau orangnya seperti apa, lalu tujuan datangnya ke dunia ini untuk apa, dengan apa engkau bisa bahagia, dan dengan apa engkau sengsara. Engkau harus paham itu, harus tahu. Sehingga kalau engkau sudah mengenal dirimu, nanti itu menjadi jalan engkau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dikatakan dalam batinmu, artinya dalam dirimu banyak sifat-sifat. Kita harus tahu ada sifat-sifat binatang ternak. Binatang ternak maunya ngapain? Makan aja. Binatang ternak dipanen dulu. Nah, itu ada pada diri kita, sadar atau enggak sadar, makan aja. Ya, maghrib masih lama, di zuhur udah nyari takjil. Mau ngapain? Makan aja dah. Katanya buka puasa sunnahnya pakai kurma. Kata dia wajibnya pakai bakwan. Sunnah wajib bukan itu maksudnya. Memang makan kurma sunnah, wajib sih bukan wajib pakai anu dan ini. Itu namanya sifat binatang ternak. Sadar nggak sadar, maunya makan aja. Sementara takjil itu menyegerakan berbuka. Asal ada yang masuk aja disebut takjil udah. Kita acih nggak begitu? Nggak acih. Makan piring bentung, rokok 2, kopi baru aja itu.
itu sifatnya binatang ternak gitu. Dipanen, dikasih makan. Ada sifatnya binatang buas. Apa sifat binatang buas? Menerkam, mencari mangsa. Apa aja dihalalkan untuk mendapatkan keinginannya. Segala macam dihalalkan. Nah, ada orang-orang yang melakukan sesuatu persis binatang buas. Kagak ada lain, ya dah. Berebut. Lihat ini berseteru, lihat ini saling menerkam, saling membunuh. Gara-gara lahan parkiran aja biar pada bunuh-bunuhan. Gara-gara duit 1.000 2.000 biar berantem tuh orang. Itu binatang buas. Sadar atau enggak sadarnya kita, terdapat orang-orang yang begitu. Ada lagi sifat-sifatnya setan, ya, mengganggu, menghina, mencaci, menggoda, itu setan. Orang mau ngaji disamper, diajak ngopi. Orang mau ngaji, udah siap-siap ke kain, ke koko. Jadi belok kanan, jadi belok kiri. Disamper, itu sifat-sifat. Jadi memang apa yang ada pada diri manusia ini miniatur sifat-sifat yang disebutkan berhala. Ya, dia berlaku seperti binatang ternak, terkadang seperti binatang buas, terkadang setan, terkadang tiga-tiganya ngumpul sama dia. Ada juga sifat-sifat malaikat, sifat-sifat yang benar ada secara fitrah Allah kasih. Ketika mendengar azan dia terenyuh ingin datang ke mushola, itu namanya sifat-sifat malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, itu malaikat. Dia nggak pernah maksiat kepada Allah dan asal diperintahin nurut-nurut, patuh tunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita biar kenal. Jadi kalau apa yang keluar dari sifat kita, oh ini model yang binatang ternak nih, tidur makan. Nah, kita harus hilangi. Oh ini modelnya binatang buas nih, menerkam, ya, mencari mangsa, menghalalkan segala cara. Wah, ini bukan sifat yang bagus nih, ini sifat usibah. Nah, lagi sifatnya setan. Jadi kita kudu kenal. Ini yang disebut dengan man arafa nafsahu itu yang begini. Setiap yang keluar dari perlakuan kita bisa mendeteksi. Ini maksudnya kelompangan mana? Kalau maksudnya kelompangan sifat malaikat, oh itu paling cakep, bersih, sehingga dia bisa mempertahankan sifat itu. Farruhu haqiqatu jauharika, maka adapun ruh itu adalah hakikat dirimu, ruh. Wa ghairuha gharibun minka, sementara selainnya ruh itu adalah di luar darimu, yang asing oleh dirimu itu selain ruh. Wa 'ariyatun 'indaka, dan pinjaman di sisimu. Fal wajibu 'alaika, sehingga wajib atas dirimu, anta arifa hadza, engkau mengenal ini. Wa ta'rifa, dan engkau mengenal anna likulli wahidin min haula'i, bahwasanya bagi setiap sifat-sifat tersebut ghadaan wa sa'adatan, terdapat asupan dan kebahagiaannya masing-masing. Wajib kita biar tahu ini sifat yang keluar modelnya sifat apa, sehingga kita bisa tanganin. Kalau buruk kita bisa jauhin, kita sadar ini bukan sifatnya malaikat. Kalau sifatnya bagus ya bisa kita pertahankan, syukur-syukur bisa kita tingkatkan. Itu semua adanya pada ruh. Ya, dia tidak terlihat, namun dia adalah hakikat kita. Adapun jasad ini semuanya bisa hancur. Ya, jasad kita sebelum dilahirkan tadinya kecil berubah menjadi besar, tadinya nggak ada, nanti kita meninggal nggak ada juga ini jasad. Ada yang Allah angkat jasadnya, ada yang waliyazubillah kemakan oleh binatang-binatang tanah. Tersisa apa? Ruh. Ini kalau kita Fatihah ila ruhi, karena ruhnya masih ada. Mau dia masih hidup atau meninggal, yang namanya ruh itu tetap ada. Sampai kapan? Sampai terus di akhirat. Sudah itu. Farruhu haqiqatu jauharika, ruh yang terus berjalan, ruh. Nah itu beresin ruhnya. Adapun jasad dia hanya gharib atau ariyah, pinjaman saja. Fa inna sa'adatal bahaimi fil akli. Tuh.
Sesungguhnya kegembiraan binatang-binatang ternak ada pada makanannya, wasyurbi dan minumannya, wan naumi dan tidurnya, wan nikahi dan nikahnya. Fa'in kunta minhum, maka apabila engkau merasa dari bagian binatang-binatang ternak, fajtahid fi a'malil jawfi wal faraji, maka bersungguh-sungguhlah engkau di dalam mempergunakan perut dan kemaluan. Ini bisa kita deteksi. Deteksi itu bisa kita lihat dan temukan. Kalau ada orang kesenangannya, kegembiraannya urusan perut sama kemaluan doang, kalau di situ dia udah girang dah, maka dia termasuk dari golongan bahagia. Dan yang begitu. Pokoknya kegembiraan dan kesenangannya di urusan perut sama kemaluannya doang dah. Lebihnya nggak dipikirin. Yang penting makan, minum, tidur, dan urusan pernikahan, urusan pasangannya doang. Nah, kalau memang kegembiraan dan kesenangannya di sini, hati-hati. Itu termasuk dari bagian bahagia. Ijtahid, perangin dengan apa? Tahan itu bagiannya sehingga dia bisa keluar. Kalau kesenangannya hanya pada perut, makan dan minum, puasa. Begitu. Lawan itu namanya mujahadah, ijtihad. Kalau diturutin terus, ya nggak ada rapinya, nggak ada habisnya. Orang puasa, yang baca Quran sejuz sehari, yang baca Quran 2 juz sehari, bisa hatam sebulan 1 kali, 2 kali, yang malamnya pada kagak tidur ibadah. Emang kita nggak ngiri ke dia? Kita nggak pengen. Yang dipikirin urusan perut, urusan gimana nih biar omset naik nih. Boleh dalam hal kita menambah pangan kita boleh, tapi kesempatan yang seperti itu sementara. Setelah itu habis aja udah. Adapun yang begini-begini ini urusan akhirat, ya bakok, dia akan kekal selama-lamanya, seimbang dah. Jadi jangan sampai urusan-urusan bahaya ini mengalahkan dari urusan keakhiratan kita. Boleh, bukan dia boleh. Ya, silahkan kita menggunakan peluang-peluang itu, tapi jangan kedodoran ibadahnya. Ya, sama aja. Di luar puasa kagak ngaji, pas puasa kagak ngaji juga, kita ada. Lalu apa istimewanya Ramadan nih kita? Ini sama aja begitu. Di luar Ramadan habis isya ngayap, pas Ramadan habis isya ngayap juga, terus apa bedanya Ramadan sama Ramadan? Ini makin mangkinan lagi. Ya, biasanya maghrib dari masjid di luar Ramadan, ya, ini masih urusan ini, urusan itu, ya jadi jauh. Nggak begitu. Ya, yang orang-orang kita tuh asal udah Ramadan tutup semuanya, full. Walau di Mesir tuh selama saya nggak ada itu warung-warung buka lah, nggak ada itu orang-orang kelihatan aja gitu, nggak ada di sini aja gitu. Di sana biasa makan aja, ya ada memang Maidatul Rahman, makan bersama. Karena memang mereka tujuannya adalah untuk meningkatkan ibadahnya. Bukan gak boleh, tapi jangan sampai urusan ibadahnya kedodoran. Sebab kita hanya ngurusin urusan perut ini, makan, urusan minuman, tidur, pangan-pangan yang lain seperti pernikahan. Wa sa'adatas sibai, dan sesungguhnya kebahagiaan binatang buas adanya pada apa? Fid-darbi wal fakki, adanya pada menghantam dan menyerang. Tuh, itu kegembiraan mereka tuh. Binatang buas, apa yang macan, buaya, pokoknya yang buas-buas dah. Kalau udah menghantam, menyerang, menyergap makanannya, udah girang dia. Karena memang di situ saadahnya. Kalau udah nyerobot, membunuh, mereka diam-diam. Jatuh, mau makan apa? Mau makan hijau, diam-diam deh. Kalau udah makan, udah girang deh. Bisa makan seminggu. Yang satu dimakan sendirian, tapi digirang di situ. Nah, ada orang-orang yang kegembiraannya percis begini, robot, diam-diam makan hak orang lain. Apapun jalannya dihalalkan. Mau bener, mau kagak bener, yang penting dia dapet. Yang penting gue senang, mau orang lain urusan belakangan. Itu namanya sa'adatus sibah.
kegembiraan hewan buas, apapun caranya itu dipakai untuk memuluskan tujuannya. Nah, jangan. Itu adanya pada hewan-hewan buas. Emang kita hewan buas? Bukan. Kita hayawan naftik. Kita hewan yang berpikir. Hewan buas sih kagak ada pikirannya, emang nafsu semua isinya. Wa sa'adat asyayatin, dan adapun kegembiraan, dan sesungguhnya kegembiraan setan adanya pada fil makri, tipu daya, wa syarri, dan keburukan, wal hiyal, dan muslihat. Itu setan yang nipu, mengerjakan keburukan. Muslihat itu licik ya. Dia mengambil satu jalan yang tadinya haram menjadi halal, mengganggu ya, menggunjing dan segala macam keburukan setan memang kegirangannya di situ. Nah, ada orang-orang yang begini ya, kegirangannya kalau udah nipu digirang banget, ada bangga banget udah nipu orang, nipu dibangga. Nah, itu percis sa'adatus syaitan. Dia muslihat, dia mengambil satu tipu daya ya, dan keburukan lainnya. Fa'in kunta minhum, maka apabila engkau merasa dari bagian mereka, bagiannya setan, bagiannya sibak, bagiannya bahaim, fashtagil bistiwalihim, silahkan engkau sibukkan seperti kesibukan mereka. Kalau kita mau disamain ke setan, kan gak ada yang mau disamain ke setan, cuman kelakuannya sama, bagaimana urusannya? Kalau kamu memang merasa seperti mereka, ya silahkan aja, ada pengarang. Berarti kamu bagiannya bagian situ, bagian setan, bagian sibak, bagian binatang buas. Wa sa'adatal malaikati, dan sesungguhnya kebahagiaan para malaikat fi musyahadati jamalil hadratir rububiyyati, adanya pada keindahan keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang-orang yang begini juga ada. Kalau sudah dia berhadapan di ibadah taat kepada Allah, girang banget. Nah, urusan ibadah senang, itu malaikat percis begitu. Kan begitu dalam Qurannya. Malaikat apa sih sifatnya? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sedetik kagak pernah maksiat sama Allah dan senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada dia. Senang ibadah. Ada orang-orang yang begini. Soalnya mau maghrib, gerak dia, senang, disiapin pakaian terbaiknya, pokoknya, jas disiapin, pakaiannya yang paling bagus. Buat apa? Entar malam mau ada pertemuan dengan siapa? Dengan Allah. Terus juga training aja dah. Pikiran juga ya. Dia pengen sholat, dia pengen ibadah. Entar malam itu ada udah maghrib, disiap-siapin tuh. Dia ada pakaian khusus yang kagak pernah dipakai keluar. Jadi dipakainya buat tahajud tuh. Jubah, pakai imamah. Karena malam adalah hari raya orang-orang para penghamba Allah Subhanahu wa taala. Malam. Gak pernah tidur, gak pernah kepikiran deh. Lalu ini kan ganti spray mulu biar enak. Lalu dia gak pernah kepikiran gitu. Pakai jas kalau sholat. Kondangan doang dipakai. Kalau ketemu orang sih udah ada urusan. Ketemu Allah biar rapi. Itu balik lagi, kondangan siapin, sepatunya apa. Mau ibadah yang rapi, pakai yang paling bagus. Karena memang kesenangannya di situ tuh. Musyahadatu jamalil hadratir rububiyyah. Udah mau subuh nih, sedih deh. Cepet bener malamnya. Cepet dari ibadah aja. Kita cepet kan ya, ngendusin apa, makan. Berarti benar-benar sangat menikmati pertemuan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena senangnya di situ. Kemarin tuh mau bulan puasa, seneng dia. Emang lancar-lancar dia. Bulan Ramadan ini insya Allah 5 kali khatam. Berarti sehari berapa? Minimal 3 juz. Ya, sehari minimal 5 juz. Tarawih insya Allah kagak dibolongnya. Kalau jemaah senang dia. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi asal pengen ibadah, senangnya luar biasa, girang dia. Ya. Kalau Nabi sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ditanya sama sahabat, kenapa wahai Rasulullah engkau melakukan itu? Sebab waktu zuhur ini tuftahu abwabus sama, waktu sedang dibukanya pintu langit. Jadi saya pengen berdoa.
Nabi sih mau lagi ketutup, mau lagi ngablak ya kalau berdoa dikabul ya kan? Dikabul. Yang begitu tuh harusnya kita tuh yang nunggu-nunggu kesempatan momentum gitu. Kalau Nabi mau langitnya kagak ada juga asal dia doa, dia angkat tangan di pasti dikabul. Tapi Nabi seneng melakukan hal-hal yang sesuai dengan momentumnya. Wah, dikata Allah asal zohor langit sedang ngablaknya itu bahasa kita ini tuftahu abu sama. Saya pengen sholat pada lamaan dikit. Fayaquluhunna dalam hadisnya. Dan Nabi memperlama sholat qobliyahnya. Sedang berdoa di situ. Senang. Jadi senangnya ada pada ketaatan. Itulah yang disebut dengan sifatul malaika. Nah, orang senangnya pada ngaji, baca Quran, berarti sifat malaikatnya yang mendominasi kepada dia. Alhamdulillah ngaji ya, niatnya pengen baca surat jadi 1 juz. Wah, itu sifatul malaikat. Tapi kalau kebalikan, niatnya 1 juz jadinya selembar dan muapnya 17 kali, baru selembar. Jadi dah tuh, nanti bisa jadi bukan sifatul malaikat tapi sifat-sifat yang lain. Karena kesenangan orang yang sesuai dengan kesenangan malaikat adanya pada ketaatan. Walaysa lil ghadabi wasyahwati ilaihim tariqun, dan tidak ada bagi rasa marah dan syahwat itu ilaihim kepada mereka, kepada malaikat, tariqun satu jalan, enggak ada. Ya, sehingga tadi memang kesenangannya pada ketaatan saja. Fa'in kunta min jauharil malaikati, maka apabila engkau termasuk dari elemennya malaikat, orang yang sifatnya diambil dari sifatnya malaikat, fajtahid fi ma'rifati aslika, maka bersungguh-sungguhlah engkau di dalam mengenal asal usulmu. Kalau memang kamu diambilnya dari jauhar, dari sisi-sisinya malaikat, oh berarti kamu telah beruntung. Kenalin lebih dalam lagi, hatta ta'rifa tariqa ilal hadratil ilahiyah, sehingga engkau dapat mengenal jalan kepada keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tablugha ila musyahadatil jalali wa jamal, dan engkau bisa sampai di dalam mempersaksikan keindahan dan keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Wa tukhallisa nafsaka, dan engkau dapat membebaskan nafsumu min qaidis syahwati wal ghadabi, dari belenggu syahwat dan rasa amarah. Wa ta'lama, dan engkau dapat tahu anna hadhihi sifati, bahwasanya sifat-sifat tersebut li ayyi syai'in rukibat fika, karena sebab apa disusun di dalam dirimu. Fama khalaqaha Allah ta'ala litakuna asiraha, maka tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan itu sifat-sifat yang barusan, litakuna asiroha, agar menjadi tawanannya. Walakin, akan tetapi, khalaqaha hatta takuna asroka, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan itu sifat-sifat sehingga ia menjadi tawananmu. Jadi Allah menciptakan tadi sifat bahaim, sifat sibak, sifat syayatin, bukan agar kita yang ditawan dia, bukan agar kita yang nurutin dia, bukan. Emang Allah menciptakan itu sifat-sifat ada pada diri kita biar kita bisa mengendalikannya, kita bisa mengarahkannya. Wah, yang begini nih mau makan tidur dulu nih sifat bahaim nih, dikit-dikit kita mujahadahi, puasa, begadang, ibadah, hilang, begitu maksudnya. Jadi itu sifat yang kita tawan, bukan kita yang ditawan sama sifat-sifat itu, diturutin aja deh semua. Wah, makan, minum, udah di situ aja kebahagiaannya dah, ya ikutin terus dah. Apalagi ya, diturutin, menyerang, menghantam, sebagaimana sifat sibak diturutin. Ya kita yang jadi tawanan dia, kebalik. Harusnya kita bisa ya, mengekamnya, mengarahkannya, jadi kita yang diarahin dia. Wa tusakhiraha, dan engkau dapat memanfaatkan itu sifat-sifat lissafaril ladzi qaddamaka, untuk perjalanan yang ada di hadapan, maksudnya perjalanan akhirat. Wa taj'ala ihdaha markabaka, dan engkau jadikan salah satunya markabaka, kendaraanmu. Wal ukhra silahaka, dan sifat lainnya engkau jadikan senjatamu. Hatta tusida biha sa'adataka, sehingga engkau dapat berburu dengan sifat-sifat itu sa'adataka, kebahagiaan.
Jadi sebenarnya sifat-sifat ini bisa menjadikan peluang kita untuk sampai kebahagiaan, yaitu sampai kepada Allah. Orang-orang yang mujahadah malam begadang itu sebab apa? Sebab tadinya mungkin tidur mulu, dia nggak mau itu. Nah, sifat yang tidur mulu ini dijadikan kendaraan, akhirnya dia ibadah. Kalau dia punya penyakit tidur mulu, ya dia bisa jadi nggak tahu ada penyakit itu. Wah, ini nggak bisa begini nih, masuk bulan Ramadan begini liwat aja nggak ada bekasnya. Nah, lawan nih, sehingga itu sifat yang jelek jadi kendaraan dia jadi ibadah dia. Wah, di luar Ramadan nggak pernah puasa, soal puasanya bulan Ramadan doang. Ini nggak bisa begini nih. Masa kita dikasih 365 hari dalam sebulan doang, 30 hari kita puasa, sisanya makan itu lagi tuh. Kagak bosan-bosan 50 tahun makan dulu itu. Kagak pernah ada peningkatan, pengen tambahin lagi puasanya. Artinya sifat pengen makan itu jadi kendaraan dia. Kalau begitu di bulan Ramadan saya mau puasa lagi nih. Nggak bisa begini nih. Kebanyakan kita makannya daripada puasanya. Sementara puasa adalah ibadah yang satu-satunya dirahasiakan oleh Allah pahalanya. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu punya saya kata Allah. Dan saya yang bakal balasnya, yang balas Allah yang maha mulia, maha besar. Kira-kira dikit atau banyak? Ya pasti banyak kalau gitu, boleh balas orang. Kalau Allah tuh pasti nyimpen berapa aja, pakai tahun berapa puasa aja udah. Dan berapa aja pahala saya yang ngatur. Begitu ternyata luar biasa pahala orang-orang yang berpuasa ya. Nanti di padang mahsyar ketika makhluk-makhluk manusia dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan haus dari ribuan tahun di kuburan, lagi minum, lagi makan, haus, dahaga, lapar semuanya. Ada satu hidangan yang dikhususkan buat orang berpuasa. Kenapa gantian? Dulu di waktu puasa ngeliatin orang makan dulu enak bener ya. Itu puasa sunnah. Makan ini, makan ini, kita tahan. Nah nanti dibalik di akhirat, orang-orang berkausan kelaparan, dia yang makan orang akhirat lagi. Ya, syarbatan hani'atan la nasma'u ba'dahu abada, la nasma'u ba'daha abada. Satu tegukan, itu bakal kita aus-aus lagi. Nah enak. Kalau kita segini sekali tegukan, aus lagi. Kalau makan tak makan lagi. Jadi sebenarnya Allah ciptakan sifat-sifat itu buat kita menungganginya sebagai satu kendaraan yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan kita. Nah itu peluang sebenarnya. Orang umpama dia ingin olahraga, apa itu namanya, ingin membentuk badannya, itu sebenarnya bukan kosong dia punya apa-apa. Badannya bisa berubah ini dan itu, ada lemak dalamnya. Nah lemak itu yang dijadikan kendaraan dia sehingga badannya jadi bagus. Nah, tadinya enggak, kalau didiemin aja makin gendut, makin besar, tapi dijadikan olahraga, percis tuh begitu. Jadi sesuatu yang buruk jadi peluang dia dirubah menjadi yang baik. Itulah yang disebut dengan al-markab, kendaraan dan juga ya, silah senjata dia sehingga dapat mencapai kebahagiaannya. Fa'idza balagta gharadaka, maka apabila engkau telah mencapai tujuanmu, faqawim biha tahta qadamaika, maka pertahankanlah hal itu di bawah dua kakimu. Kalau kamu sudah bisa mengarahkan nafsu-nafsu itu, pertahankan. Warji' ila makani sa'adatika, dan kembalilah engkau ke tempat kebahagiaanmu. Wa dzalikal makanu, dan tempat itu adalah qararu khawasil hadratil ilahiyah, tempatnya orang-orang khusus di keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qararul awami, sementara tempatnya orang-orang awam, darajatul jannah, adalah tingkatan-tingkatan surga. Kalau masih kita ingin mencari tingkatan-tingkatan surga, boleh. Quran bahkan banyak mendatangkan ayat-ayat tentang surga. Tajri min tahtihal anhar, itu masih dalam kategori awam. Kayak orang dagang, ada untung ruginya. Sholat nih apa nih nanti dapatnya, dibaca ini kira-kira biar apa nih, biar apa. Lu udah baca Qurannya cakep banget, ini baca waqiah biar apa nih, biar bener, biar baca terus Quran. Jadi itu ya mental pedagang, ya mental awam. Asal disuruh baca ini biar apa nih ya, biar apa nih ya, disuruh ngamalin ini supaya apa nih, supaya apa ya. Kita ketika sudah baca Quran, umpamanya baca Yasin, baca Tabarok, itu udah pemberian.
adakah pemberian yang lebih tinggi dibanding kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala? Mau diukur dengan materi, puluhan juta, ratusan juta. Ketika kita membaca Quran, itu udah pemberian. Baca Quran ya, sehari 1 juz, biar apa ya sehari 1 juz? Biar dekat sama Allah, biar apa? Biar semakin kita terus ada di dalam ya keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah mau ngasih rezeki, mau ngasih apa, itu ngikut aja nanti. Itu semuanya dibawa ya ketika kita sudah merutinkannya, udah nggak ingat yang begitu. Nah, orang-orang khusus tidak ada itu pikir-pikir balasan, tingkatan-tingkatan ini dan itu. Jadi ibadah karena senang, itu tadi ada karena senang aja. Apa kamu puasa? Saya senang aja puasa sunnah. Mau saya susah, mau sampai nggak ada urusan, saya senang aja. Ada orang senangannya mancing, mau utangnya puluhan juta, mancing aja. Emang kesenangan di situ. Jadi nggak ada embel-embelnya. Kenapa kamu baca Quran? Saya senang aja. Mau Allah kasih dan seterusnya itu urusan belakangan. Karena saya senang. Nah, coba itu kita lihat kesenangan kita ada di situ atau tidak. Kalau ada, berarti itu sudah termasuk khawas, orang-orang yang tidak mencari darajatul jannah, tapi pencahariannya adalah al-hadratul ilahiyah. Fatahtaju ila ma'rifati hadhil ma'ani, sehingga engkau butuh betul untuk mengenal maksud-maksud ini. Jadi itu makna-maknanya. Hatta ta'rifa min nafsika syai'an qalilan, sehingga engkau juga tahu dari hakikat dirimu sedikit demi sedikit. Jadi kita tahu yang begini nih sifatnya bahaim nih, kita harus lawan. Udah begini sifatnya sibak nih, sehingga mau disamain sama binatang buas. Begitu. Nah, dari situ nanti kita akan sampai kepada ma'rifah Allah Subhanahu wa taala. Kita ada pengen peningkatan ibadah sehingga kita ada peningkatannya, dimulai dari sini. Fa kullu man lam ya'rif hadhil ma'ani fa nasibuhu minal khusyur. Maka setiap orang yang tidak kenal maksud-maksud ini, maka bagiannya adalah khusyur. Khusyur itu kulitnya doang, dia sampai lagi. Ya, enak apa kita makan buah kulitnya doang. Ya kagak enak. Li'anna al-haqqa yakunu anhu mahjuban, sehingga Allah adanya dari orang itu mahjuban, tertutup. Ya prioritas aja jadi ibadah. Puasa tiap tahun Ramadan, ya begitu-begitu aja bis puasa. Ya, sholat, harusnya sholat apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Satu sholat aja sebenarnya sudah bisa melarang orang membuat kekejian dan keburukan. Ini firman Allah yang kita katakan shadaqallahul azim. Masih banyak orang yang habis sholat korupsi, tapi kita hapus aja itu ayat. Salah. Ya, orang habis sholat masih maling, masih ada orang habis sholat diperbuat ini dan kemaksiatan. Berarti kan nggak matching nih perbuatan sama ayatnya. Kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Habis itu korupsi, matching gak kira-kira? Kagak nyambung nih. Apa ayatnya kita hapus aja nih? Ya kan gak mungkin ayatnya yang kita hapus, orang Qurannya benar. Berarti ada yang salah sama sholatnya. Orang kusyur, masih kulitnya doang. Mahjub, Allahnya kita kelihatan. Yang nunggang-nungging, APK juga bisa nunggang-nungging doang. Nah, itu yang kita cari adalah hakikat. Ya, bukan prioritas. Tentunya dengan latihan. Tadi itu mujahadah. Gak bisa orang langsung naik begitu. Ya, pelan-pelan nanti namanya mujahadah, perang riyadhah. Latihan sedikit demi sedikit. Nah, itu yang dimaksud adanya peningkatan. Ya, situ ya, masuk. Kita ngaji sekali lagi deh, Sabtu depan sekali lagi. Ya, begitu lebaran dah, ya, makan lagi. Ini babnya bab jangan makan. Insya Allah udah sehat semuanya. Dan ngaji ya Ramadan ini sekali lagi, yaitu Sabtu